Halo cuy, balik lagi di Lemur Film. Semoga kalian sehat selalu dan tetap enjoy. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul I Like Sexy Woman Jilid 2 yang dirilis pada tahun 2014. Sebenarnya film ini memiliki 4 jilid cuy, tapi saya pilih yang kedua karena memiliki alur cerita yang unik. Tapi kalau mau dibuatin yang ke-1 sampai ke-4, bolehlah nanti saya buatin. Yaudah, daripada panjang lebar tepugu, mending kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Film ini diawali dengan dua orang wanita sekso yang sedang olahraga, bernama Shin Min dan Soyeon. Shin lalu berganti pada seorang pria bernama Chonta yang sedang memasak. Dia ini adalah pacar dari Soyeon. Di sini diceritakan Soyeon ini sebagai perancang busana yang terkenal dan sangat sibuk. Saking sibuknya dia tidak peduli dengan sebuah pernikahan. Maka dari itu dia mengajak Chonta untuk tinggal bersama dengannya agar tetap bisa bersama. Ya, bisa dibilang kumpul kebo lah cuy. Sedangkan Chonta bekerja di sebuah perusahaan traveling yang dipimpin oleh Shin Min. Setibanya di kantor, Shin Min langsung marah karena Chonta terlambat masuk kerja. Meskipun mereka ini berteman, tapi Shin Min selalu tegas dan tidak pandang bulu pada setiap karyawannya yang terlambat masuk kerja. Di tempat lain terlihat Soyeon yang marah pada karyawannya, karena desain yang mereka buat tidak sesuai dengan pesanan dari pelanggannya, yang membuat pelanggannya marah pada Soyeon. Sedangkan Chonta yang bersiap untuk pulang, diberi tugas tambahan oleh Shin Min dan harus selesai hari ini juga. Singkat waktu, malam pun tiba. Saat pulang ke rumah, Soyeon sudah menunggunya. Karena mereka ini sama-sama mempunyai masalah dan untuk menghilangkannya, akhirnya mereka pun langsung saja melakukan ritual basah-basahan. Karena lanjut di kamar mandi cuy. Besoknya Soyeon bertemu dengan temannya bernama Ji Chang. Di sini Ji Chang ingin bekerja sama dengan Soyeon karena desain yang dibuat oleh Soyeon sangatlah bagus dan juga menarik. Malamnya Chonta dan Chang Song sedang minum intisari di kafe milik Pak Oleh. Saat sedang asik minum, tiba-tiba Shin Min datang. Di sini Shin Min marah pada Chang Song karena bukannya pulang tapi malah asik minum santuy dengan Chonta. Karena takut istrinya semakin edan marahnya, Chang Song bilang kalau dirinya diajak minum oleh Chonta. Tapi Chonta mengelaknya karena sebenarnya yang mengajak untuk minum adalah Chang Song sendiri. Shin Min yang dari awal sudah marah pada Chonta, dia pun auto semakin marah padanya. Shin lalu pindah pada Soyeon yang baru pulang diantar oleh Ji Chang. Setibanya di dalam rumah, Chonta sudah menunggunya. Karena haredang dan sudah bau tarasi, dia pun pergi untuk mandi. Malamnya Chonta minta jatah surabi. Tapi karena Soyeon terlalu capek, dia tidak ingin memberikan surabi miliknya pada Chonta. Singkat waktu, paginya terlihat Chonta yang sedang ngumbah wadah dengan raut wajah yang kesal akibat semalam tidak dapat jatah. Soyeon lalu datang dan meminta maaf pada Chonta atas kejadian tadi malam. Dan sebagai gantinya, Soyeon akan memberikan surabinya sekarang juga. Akhirnya mereka pun langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Setelah selesai, Soyeon lalu bersiap-siap untuk berangkat kerja karena sudah dijemput oleh Ji Chang. Chonta yang melihatnya merasa curiga karena tidak biasanya Soyeon dijemput oleh seorang pria. Malamnya Soyeon yang pulang diantar oleh Ji Chang. Sebelum pulang dia memberikan sebuah kecupan manis terlebih dahulu pada Ji Chang. Saat di rumah Chonta langsung marah karena menuduh Soyeon telah selingkuh. Soyeon lalu bilang bahwa pria itu adalah temannya sekaligus rekan bisnisnya. Tapi Chonta tidak percaya karena mengira kalau Soyeon tidak puas dengan jimat miliknya, sehingga selingkuh dengan pria lain. Chonta pun akhirnya melakukan ritual pada Soyeon dengan paksa. Tapi Soyeon menolaknya dan langsung menyuruh Chonta untuk tidur di luar. Singkat waktu,
saat di kantor ada seorang wanita bahenol yang datang. Wanita ini bernama Joy. Ternyata Joy dulunya pernah bekerja di kantor ini dan berteman baik dengan Chonta. Di sisi lain terlihat Soyeon yang sedang menunggu Chonta pulang kerja untuk makan bersama. Tapi kampretnya, Chonta bukannya langsung pulang, dia malah asik sedang makan bersama dengan Joy. Di sini Chonta mencoba untuk merayu si Joy. Ternyata dia sakit hati oleh Soyeon karena telah selingkuh. Daripada pusing harus mikirin Soyeon, Chonta lebih memilih untuk selingkuh juga biar adil, katanya. Nah, Joy, kalau pria udah sakit hati pasti kayak gini, kebanyakan sih. Singkatnya, saat pulang ke rumah, Chonta sudah ditunggu oleh Soyeon dengan raut wajah yang cemberut. Di sini Chonta bilang kalau dirinya harus lembur karena diberi tugas tambahan oleh Shinmin. Chonta berusaha meyakinkan Soyeon dengan merayunya. Soyeon yang sudah terlanjur marah lalu pergi meninggalkan Chonta. Tapi edannya, ujung-ujungnya mereka pun akhirnya melakukan ritual kuda lumping. Besoknya terlihat dua wanita montok yang sedang curhat. Di sini Soyeon menanyakan pada Shinmin tentang tugas tambahan yang diberikan pada Chonta. Shinmin bilang kalau dirinya memang memberikan tugas tambahan, tapi tugasnya sudah langsung beres. Soyeon yang mendengarnya langsung curiga karena Chonta telah berbohong padanya. Singkat cerita, besok paginya Soyeon pergi ke kantor Ji-chang. Tapi Ji-chang mengajak Soyeon untuk pergi jalan-jalan. Di sini Soyeon semakin dekat dengan Ji-chang dan merasa tidak karagu. Di sisi lain, terlihat Chonta dan Joy sedang di dalam mobil. Tapi kampretnya, si Chonta langsung saja melakukan aksinya dengan memainkan surabi dan juga analog milik si Joy. Saat sampai di rumah, dia tahu kalau Soyeon belum pulang dan memutuskan untuk menunggunya di luar. Tidak lama Soyeon datang diantar oleh Ji-chang. Soyeon yang mengira kalau Chonta belum pulang, mengajak Ji-chang untuk masuk ke dalam. Saat di dalam, mereka berdua mengobrol dengan santuy, dan Chonta sedang mengawasinya dari luar. Karena terbawa suasana ditambah godaan setan yang sangat kuat, Ji-chang mencoba untuk mencipok Soyeon. Tapi belum juga sampai, tiba-tiba Chonta datang dan langsung masuk ke dalam. Ji-chang yang tidak enak memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, besok malamnya Ji-chang mengantarkan Soyeon pulang. Saat masuk ke dalam rumah, Chonta tidak ada. Soyeon lalu melihat ke kamarnya, tapi si Chonta tidak ada juga. Ternyata Chonta sedang di rumah Changson dan akan pulang. Sebelum pulang ke rumah, dia bersantai dulu. Di sini Chonta berniat ingin meminta maaf pada Soyeon karena dia sadar kalau dirinya memang salah dan menuduh Soyeon sudah selingkuh. Di sisi lain, terlihat dua orang pria memakai masker masuk ke rumah Soyeon lewat jendela. Soyeon yang sedang tidur mendengar sesuatu dari rumahnya. Dia pun berniat untuk melihatnya. Si Chonta yang mendengar suara teriakan dari dalam rumah langsung masuk ke rumah dengan membawa balok. Di sini si Chonta langsung saja menghajar pria tersebut dan mengalahkannya dengan mudah. Dan langsung menolong Soyeon yang akan diperkoas oleh pria satu lagi. Tapi pria tersebut mengeluarkan sebuah pisau. Saat Chonta hampir kalah, untung saja Soyeon memukul pria tersebut sampai pingsan. Di sini Soyeon sempat khawatir karena Chonta tidak juga sadar. Tapi kampretnya, saat sudah sadar, Soyeon menuduh Chonta bahwa ini semua adalah rencananya agar Soyeon bisa memaafkannya. Besok paginya Chonta pulang sambil membawa bunga. Di sini Chonta ingin meminta maaf pada Soyeon, sekaligus pamit untuk pergi dari rumah ini. Setelah memberikan bunga, Chonta lalu mengambil barang-barangnya. Tapi pada saat akan pergi, Soyeon melarangnya. Dia tidak ingin kalau Chonta pergi dari rumah ini.
karena Soyeon sangat sayang pada Chonta dan tidak ingin berpisah. Film pun ditutup dengan mereka berdua yang pergi untuk berlibur. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat meliburkan. Oke, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ciao.